MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bunda-bunda yang saya hormati, saya muliakan, tentu yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah, kesehatan yang sudah dicurahkan Allah, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan semua, sehingga pada Ahad pagi ini panjenengan semua bisa menghadiri kegiatan yang luar biasa, yaitu pelatihan JMA. Nggih. Kalau eling-eling ngomong apa nggih? Nggih. Kalau di tablet namanya KMM atau JMM. Kors Mubalik Muhammadiyah. Yang kedua, sholawat ma'assalam, semoga tetap katur dumateng junjungan kula panjenengan semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan minatul matingan nur. Bunda-bunda sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah bisa berjumpa, bersilaturahim dengan bunda-bunda yang luar biasa, bunda-bunda yang hebat. Jumlahnya sekian Bu nggih. Apa masih ada yang belum hadir? Ada yang belum hadir. Sedikit cerita sebelum masuk ke materi, karena kita sama-sama di Tabligh dan Tabligh juga memiliki program yang sama, yaitu ada namanya Sekolah Mubalik Muhammadiyah atau SMM. Ini saya ceritakan, nanti barangkali ada sanak famili, bunda-bunda yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di SMM, nanti bisa memahami. Jadi di Tabligh itu, bunda-bunda, ada SMM 1 tahun. Seperti panjenengan ini. Programnya itu adalah mencetak mubalik. Nah, panjenengan mubaligot, sami. Cuma, panjenengan ini kalau saya pirsani, luar biasa. Kadang-kadang saya itu ngintip-ngintip Zoom-nya jenengan itu ya. Masya Allah. Karena ada istri saya di sini. Jadi saya tahu. Ya, luar biasa. Terus ini offline-nya juga luar biasa. Kalau di tempat kita, saya menjaring anggota saja, nah itu luar biasa sulitnya. Sampai sekarang ini anak didik kita yang SMM itu hanya 4 itu, hanya 4. Nah, ini sama Ustadz Ali Murtado, sama teman-teman di Tabligh, kita gembleng, mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan ini sudah kita lepas lulusan yang pertama. Yang kedua, program sarjana bagi bunda-bunda yang ingin melanjutkan ke sarjana. Jurusannya atau prodinya adalah pendidikan agama Islam. Bisa nanti kuliahnya di MBS. Nah, setiap akhir pekan. Nah, jadi yang barangkali minat, monggo bisa putra-putrinya, bisa tetangganya, atau bisa mungkin panjenengan sendiri. Nah, ngoten nggih. Ini sekedar untuk menginformasikan saja. Materi yang disampaikan oleh Bunda
ke saya itu kemarin tadi sudah disampaikan adalah keterampilan komunikasi dakwah. Ngoten nggih? Sekedap. Nah, mudah-mudahan sekalian nanti setelah selesai materi yang saya sampaikan ini akan saya kirimkan ke Bunda Lise, yang kemarin menghubungi saya. Jadi panjenengan nanti bisa melihat apa ini materi ini langsung. Meskipun nanti tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan sekalian, kenapa sebelum keterampilan saya ingin menjelaskan sedikit supaya ada pemahaman tentang komunikasi. Sebelum praktek, paling tidak kita harus memahami dulu komunikasi. Nah, kalau yang panjenengan pirsani di depan ini, itu saya tulis seputar retorika. Ngoten nggih. Jadi, kalau saya baca di situ dasar-dasar ilmu berbicara dan seni bahasa dalam konteks dakwah. Memahami retorika, teknik, dan unsur-unsur untuk menjadi dai yang efektif. Ini judul saja. Sekarang kita coba membuka materi yang kedua. Kenapa saya tulis retorika? Kok bukan komunikasi? Nah, retorika ini, bunda-bunda, adalah salah satu ilmu dari komunikasi. Kalau komunikasi itu misalnya ini adalah piring ini, satu piring ini, nah, di dalamnya ada kentang. Kentang ini katakanlah adalah retorika. Jadi lebih spesifik lagi. Ngoten nggih? Nah, oleh karena itu biasanya di dalam kajian-kajian komunikasi dakwah itu judulnya biasanya adalah retorika dakwah. Ngoten. Jadi bukan saya ganti mboten. Cuma saya buat agak lebih spesifik. Ngoten nggih. Jenengan kan biasanya dengar orang-orang berretorika. Ya, apa itu retorika? Nah, setelah ini. Retorika itu berasal dari bahasa Latin, retorika, yang memiliki makna ilmu berbicara atau seni bicara secara leksikal mencakup 3 makna utama. Di situ ada keterampilan berbahasa secara efektif. Karena materi kita nanti itu tentang komunikasi keterampilan apa tadi itu ya, praktek ya, keterampilan itu, maka yang kita bahas itu adalah retorika, keterampilannya, skillnya, ngoten nggih. Nah, jadi retorika itu diantaranya adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Kalau efektif itu, makna efektif itu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima baik oleh audiens atau oleh jamaah kita. Ngoten nggih, efektif. Efektif itu bukan berarti ngomong kita itu apa namanya, bahasanya ditata rapi, baku, ngoten. Tapi kalau tidak dipahami oleh jamaah itu juga kurang efektif. Ngoten. Ya. Yang kedua, retorika itu mencakup tentang pemakaian bahasa dalam karang-mengarang. Jadi retorika itu, Bunda, ada dalam bentuk seperti saya seperti ini, menyampaikan sesuatu secara langsung, atau mungkin juga dalam bentuk tulisan. Nah, apalagi sekarang kalau saya biasanya tiap pagi menulis. Ini tadi tidak sempat. Kalau kita menulis itu kita kirim ke grup-grup, itu yang baca banyak orang. Kalau saya menyampaikan contoh ceramah seperti ini, yang mendengarkan hanya mungkin 50 orang. Kecuali nanti ketika video ini di-upload atau ini live Pak ya. Nah, mungkin bisa dinikmati banyak orang ilmunya. Nah, seperti itu.
Nah, termasuk dunia karang mengarang. Panjenengan sebagai seorang mubalighot itu juga harus bisa menulis, Bunda. Ngoten nggih? Bisa menulis. Nah, menulis itu kan butuh referensi. Referensi berarti panjenengan juga harus sering membaca. Nah, termasuk mubalighot. Ngapunten, ini yang eh, belum pernah menyampaikan di depan umum banyak napa dikit? Oh banyak, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Terus seni berpidato. Pidato termasuk khutbah. Termasuk di dalam pidato itu atau dalam makna pidato itu adalah ceramah. Ngoten. Saya biasa khutbah di sini. Saya 3 kali kalau nggak salah di sini. Nah, khutbah, ceramah, pidato itu perlu retorika. Ngoten, perlu seni berbicara. Cuma Bunda, khutbah, pidato, lebih-lebih khutbah itu memang harus memenuhi rukun tertentu. Lebih kaku. Tapi kalau ceramah, boten. Nanti bagaimana ceramah yang baik itu nanti di slide berikutnya. Kemudian komunikasi itu apa? Komunikasi itu proses umum menyampaikan pesan, mengajak orang untuk berpartisipasi atau mengubah sikap mereka. Ini lebih umum, Bunda-bunda, lebih umum. Jadi komunikasi itu menyampaikan pesan agar mereka itu bisa menerima pesan kita. Terus tujuannya adalah apa yang kita sampaikan itu kemudian bisa mengubah mereka atau mengikuti kita. Itu komunikasi. Nah, bayangkan, jenengan yang komunikasi ini adalah menyampaikan pesan, mengajak orang. Masih terlalu general, masih terlalu luas. Nah, kalau retorika itu adalah bagian yang lebih spesifik, seni, teknik khusus menyampaikan pesan melalui bahasa yang efektif dan persuasif untuk mempengaruhi audiens. Persuasif itu nopo? Persuasif itu mengajak. Ngoten nggih, mengajak. Jadi retorik itu adalah seninya, caranya bagaimana mengajak orang supaya orang itu mau mengikuti kita atau menerima ajakan kita tanpa dia sadari. Nah, ngoten. Lek panjenengan mengajak supaya orang itu mau mengikuti tapi orang tidak mau, berarti kurang retorikanya. Ngoten. Tekniknya kurang menyentuh hati. Ngoten nggih. Sehingga Bunda-bunda, tentu nanti kita akan melihat calon audiens kita seperti apa, supaya pesan yang kita sampaikan, ajakan yang kita sampaikan itu bisa efektif, bisa diterima oleh mereka. Ngoten nggih. Cuma kalau yang kita lihat, mohon maaf, mungkin di sini tidak ada ya di sini. Biasanya itu kalau pengajian-pengajian umum yang jamaahnya bawahnya itu, masyarakatnya pokoknya campur itu ya. Biasanya kan suka ngelucu-ngelucu, suka humor-humor, itu mereka biar apa namanya ini perhatiannya teruju kepada ini mubaliknya atau mubalikotnya atau kiai atau ustadznya. Cuma kadang-kadang mereka terlalu asik memperhatikan, mengikuti humornya, materinya tidak tersampaikan. Ngoten. Akhirnya ketika 1 jam 2 jam mengikuti pengajian umum, pulang apa yang mau dilakukan ya sepancet wae. Nah, ngoten. Kira-kira nggih. Kira-kira itu termasuk
Mencari ilmu apa mboten? Nggih, mencari ilmu. Nek misalnya ngeten nggih. Mau kemana Mbak Yu? Hari pun Mbak. Ayo pengajian kono lho enak. Iya ini lucu. Nah, ini apa ngeten niku? Ya no, ayo. Ayo coba. Niate ku mang golek ilmu apa golek hiburan? Ayo. Padahal katanya Rasulullah innamal a'malu binniyat. Likulli imri'in nawa. Semua itu tergantung niatnya dan kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nek niate golek humor lucu-lucuan sing dioleh yang guyu-guyu tok. Selain itu ndak ada. Dan itu kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Dan jadi kalau saya mengikuti kajiannya di Muhammadiyah, lucunya itu jarang. Tak lihat itu sepaneng ngoten nggih. Serius ngoten. Terus ciri khasnya itu apa? Mbak buku mesti nulis. Di dalam hati saya, bagus alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak sampai lupa enggak dibaca gitu ya. Ngoten nggih. Itulah bagusnya di Muhammadiyah. Ngoten nggih. Nah, terus malih niki baris iku rapi ngoten nggih, lurus ngoten nggih. Nah, ciri khasnya niku. Karena saya itu ya di mana-mana ya di sini ya di sana ya di sana, jadi tahu apa namanya ini ciri khasnya masing-masing. Ngoten. Dalam konteks dakwah kemudian keberhasilan dakwah itu memerlukan sebuah pemahaman komunikasi secara umum dari penguasaan retorika secara khusus oleh mubalighat tadi itu dalam menyampaikan pesan kepada mad'unya atau pada jamaahnya. Jadi bunda-bunda, dakwah itu adalah menyerukan sesuatu, ya, mengajak sesuatu kepada jamaah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dai atau mubalighat tadi. Nah, keberhasilan dalam dakwah itu tentu kemudian memerlukan sebuah pemahaman komunikasi dari seorang mubalighat. Oleh karena itu, panjenengan harus update pemahaman, update ilmu pengetahuan. Ini yang sudah diupdate bab fikih nggih, bab fikih. Padahal nanti jenengan kalau diundang membatasi materi apa mboten? Mboten nggih. Biasanya ditanya bunda-bunda yang sudah sering jamnya tinggi itu, biasanya kalau diundang itu materi temanya itu diminta oleh panitia apa panjenengan yang ngasih sendiri? Oh, nggih, kadang diminta, kadang ngasih sendiri nggih. Nggih. Lebih banyak yang diminta soal apa, Bu? Bunda? Biasanya soal apa? Pripun? Soal fikih? Fikih wanita. Nggih. Karena kita ini mubalighat ya fikihnya dipahami, fikih wanitanya dipahami, termasuk soal akidah, akhlak, Quran maupun hadisnya juga harus dipahami. Di luar itu bisa juga Bunda panjenengan ambil pemahaman tentang pendidikan, misalnya parenting. Panjenengan ini kan Bunda, biasanya itu pegangannya kan anak-anak di rumah. Biasanya ditanyai oleh jamaahnya bagaimana mengasuh anak supaya akhlaknya bagus, dari sisi pendidikan Islam bagaimana. Jadi
pemahaman kita sebagai seorang mubalighot itu memang harus selalu di-update. Panjenengan tidak boleh alergi sama namanya ini, Bunda, teknologi, tidak boleh alergi. Ngoten nggih? Pun. Pokoknya diambil sisi positifnya. Kalau diambil banyak hal, ya banyak hal kita dapatkan, termasuk sisi negatif. Karena negatif ini muncul dengan sendirinya, tanpa kita minta sudah muncul sendiri. Kemudian teknik retorika. Ada prinsip-prinsip atau prinsip utama di dalam pidato, di dalam ceramah, supaya kita itu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh jamaah-jamaah kita. Yang pertama adalah vokal. Vokal itu berarti suara kita, Bunda. Ya, vokal. Volume suara kita. Besar kecilnya suara. Sesuaikan keras lembut dengan ruangan dan jumlah hadirin. Sekarang kan sudah tidak ada masalah. Karena pakai mikrofon, tidak ada masalah. Kalau dulu, kalau pas nggak ada ini ya harus dikeraskan. Jamaah semakin banyak harus dikeraskan. Kemudian artikulasi, ucapan setiap suku kata dengan jelas. Hindari suara sumbang. Artikulasi, apa artikulasi itu ya? Jadi jangan sampai ada suara atau bahasa yang kita keluarkan itu kurang jelas dipahami, ditangkap, kurang jelas. Ini saya lagi agak-agak batuk, Bunda. Kalau misalnya Ahad kemarin, mungkin saya nggak bisa hadir. Ini sudah agak mendingan. Jadi di sini agak ada dahaknya gitu. Nah, ini mempengaruhi artikulasi. Mau ngomong dan jadinya nggak bisa keluar sempurna. Nah, inilah artikulasi itu. Sengau itu kadang-kadang ya. Nah, nada sumbang seperti itu. Makanya kalau panjenengan kurang fit, ada gangguan kesehatan di daerah suara, tenggorokan, ya sampaikan saja kepada panitianya biar nggak salah paham. Nanti kalau jenengan terima saja tanpa menyampaikan keluhan atau masalah yang sedang panjenengan alami, ternyata saja kok ngono suarane, kok gak biasa yang gak enak ngono. Nah ini, jadi disampaikan. Kemudian pause, istirahat secara sadar untuk menjaga ketenangan dan penekanan pesan. Bunda, kalau misalnya jamaah kita itu banyak, kemudian namanya jamaah banyak, kadang-kadang kan ada yang ngomong sendiri dengan teman-temannya. Nah, jenengan kalau ceramah pas situasi seperti itu, jangan dilanjut, diam dulu, pause, berhenti. Kalau perlu diingatkan, jamaah, kenapa begitu? Atau disalawati, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya pernah ngisi di ini, Bunda, SMK Kemlagi. Ya, saya kira itu saya ngisi di depan para guru. Ternyata di depan siswa, satu sekolah, satu aula ini besar. Masya Allah, ngomong sekali dua kali, ngomong dewe. Saya sholatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, ngomong lagi, bentar, itu lagi, Masya Allah, sampai kesel itu ya. Masya Allah. Namanya anak-anak SMK, Bu ya, bisa seperti itu. Nah, itu. MBG datang, MBG, wah ternyata adik gede juga MBG juga ya. Masya Allah, nggak hanya anak-anak itu ya. Kalau di rumah anak-anak kecil, MBG datang seneng, MBG anak RA. Ternyata yang SMK juga sama. Ya Masya Allah. Ya. Ngoten nih, minta dihapus saya nih. Padahal nggih favorit dari sekolah niku nggih ya. Masya Allah. Nggih, program kalau ditangani baik ya baik. Kemudian fisik, Bunda, pose, sikap badan, tata busana yang simpatis dan rapi. Nah,
Biasanya dai, mubalighat itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang ciri khasnya pakai belangkon, gitu ya. Ada yang model pakai gamisan. Nah, itu sebetulnya branding. Panjenengan juga bisa melakukan seperti itu. Nggih. Bukan berarti kita nggak punya baju. Kok baju itu terus saya dipakai. Selama kono baju itu bukan, maksudnya itu dia itu menampilkan personal brandingnya itu loh. Jadi orang itu kalau tahu, loh itu Ustazah Salama itu jilbabnya model begitu mesti. Ya, ada dari suaranya. Sedangkan kalau saya bilang gini, jamaah, oh jamaah, siapa? Nah, kan. Padahal jenengan itu gak lihat orangnya loh ya, tahu. Dia pakai personal branding dari suaranya. Ngoten nggih. Nah, itu. Jadi jenengan kalau misalnya ingin dikenal orang dari apanya? Dari suaranya kah? Dari bentuk pose tampilannya kah? Atau apanya? Ngoten nggih. Maka ciptakan itu, Bunda. Ngoten nggih? Ciptakan itu. Terus begini, Bunda, ngapunten. Muhammadiyah, Aisyah itu jumlahnya itu kan hampir stagnan, ngoten nggih. Enggak tambah-tambah. Kayak zaman cilik sampai gede ya sak munua ya, ngoten ya. Nanti anak-anaknya jadi anggota baru. Jarang orang lain ikut pengajian kita. Ngoten nggih? Jarang. Tadi ada puap Pak nggih? Di sini nggih. Ada. Nih, coba yang hadir itu warga Muhammadiyah semua apa campuran? Campuran nggih? Campuran. Mayoritas mayoritas yang mana? Muhammadiyah nggih. Nggih. Nah, nggih, jadi kalau bisa, kalau ada pengajian itu tetangga-tetangga kita diundangi, Bunda. Meskipun itu warganu, ngoten nggih, nganu, nah ngoten nggih. Diajak, siapa tahu ikut sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian tertarik dengan kita. Akhirnya jadi mu'alaf. Ngoten. Ini nanti apa? Dia cerita ke temannya, akhirnya jumlah kita banyak. Karena jumlah itu penting, Bunda. Jumlah itu penting, banyak itu penting. Kalau Muhammadiyah Aisyah ditanya tentang kualitas, wah, tidak usah diragukan, tidak usah diragukan. Tapi dari sisi kuantitas bagaimana? Masih kurang. Karena, mohon maaf, kita barangkali menutup diri. Ustadznya menutup diri, ustadzahnya juga gitu. Jangan pernah diundang di pengajiannya tetangga sebelah? Pernah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jangan pakai baju Aisyah namun boten. Nah, kesempatan kita itu kalau diundang itu Bunda, ya jangan kemudian menyampaikan apa namanya materi-materi yang menyinggung, ngoten nggih, jangan. Materi-materi yang mengajak, menyampaikan apa yang ada di kita itu boleh, tapi jangan sampai membandingkan dengan sebelah, ngoten. Biarlah mereka kemudian berpikir dengan sendirinya, loh ternyata enak di situ ya, nggak ruwet misalnya gitu ya. Yes, nggak ono 40 dino, nggak ono nyatus, nggak kepikiran macam-macam, gitu ya. Nah, itu, wis melu iku wae, melu krono, gak kepingin soro-soro, nggak apa-apa, biarin. Pertama, lama-lama mereka kita pahamkan. Ngoten nggih. Nah, di tempat saya itu juga sama Bunda. Saya ini ketua takmir, ketua DKM. Setiap akad pertama, akad ketiga itu pengajian umum. Ada sholat subuh. Jamaahnya itu ya banyak
jamaah-jamaah yang abangan itu. Dan saya jarang sekali mengundang ustadz-ustadz yang dari sana. Kenapa? Biasanya mendoktrin mereka itu. Dan saya tidak suka dengan mendoktrin. Saya sukanya mereka itu memberikan pemahaman. Biar jamaah itu memahami, nanti biar mereka bisa menilai mana yang menurut mereka benar, mana yang tidak. Biarlah mereka sadar dengan sendirinya. Kalau kita ini doktrin sama dengan mencekoki gitu loh. Ya, mau gak mau didoktrin. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Mereka mencerdaskan warganya, memahamkan warganya dengan logika keagamaan. Sehingga warga kita itu warga yang benar-benar berkualitas. Sedikit jumlahnya tapi berkualitas. Terus mimik, perubahan raut muka selaras dengan infleksi kalimat. Ya, muka kita itu loh Bunda. Kapan saat ditekuk, kapan saat dibuka lebar-lebar senyumnya. Nah, itu harus diselaraskan dengan infleksi. Infleksi itu tinggi rendahnya intonasi suara. Dan jenengan pas menceritakan orang lagi marah, masa sambil senyum? Nah, terus suaranya diangkat. Misalnya jenengan menceritakan percakapan, dua orang. Oleh karena itu, kalau percakapan seperti itu, jenengan harus bisa memainkan dua peran yang berbeda. Nah, mana saat menyampaikan sebagai seorang ibu, mana ketika saya sebagai seorang anak ketika berdialog dengan ibunya atau dengan orang lain. Jadi mimik itu harus atau ekspresi diri itu harus diperhatikan. Jangan datar. Saya ini termasuk datar, Bunda. Saya ini termasuk datar ini. Nggih, datar. Saya mau lompat-lompat ya apa? Gitu loh ya. Gestur, gerakan anggota badan yang wajar tidak berlebihan. Saya tanya sekarang, jenengan kan sudah sangat memahami, mengetahui Ustadz Maulana itu ya. Itu tingkahnya seperti apa? Waduh. Nah, kalau jenengan gesturnya itu berlebihan apa mboten? Berlebihan nggih. Nggih. Terlalu endel ya. Masya Allah. Ya. Ternyata kalau jenengan itu melihat Ustadz Maulana itu lebay dan sebagainya, ada juga yang melebihi itu, Bunda. Mungkin dia itu ingin membuat sebuah personal branding terhadap dirinya. Dia itu menampilkan sebagai seorang kiai boti. Boti itu banci. Nah, Anda pernah lihat? Coba cek nanti ya di YouTube ya. Nah, ada kok. Kadang dia itu pakai bibirnya merah gitu loh. Terus kayak pakai pupur itu bahasa Indonesia apa nggih? Iya, bedaan kayak gitu. Terus lowekoh kayak perempuan gitu. Nah, ini laki-laki. Nah, pernah dulu kapan di Kutorejo itu ada diundang. Dia ada di YouTube, sering kok. Aat. Ya, Aat nggih. Masya Allah. Jenengan sudah paham. Berarti berhasil beliaunya itu membuat branding. Ya, Kiai Aat namanya. Itu melebihi Ustadz Maulana, Bunda. Itu ya, gesturnya. Akhirnya kan jamaah itu terlalu sibuk memperhatikan gesturnya ketimbang apa yang disampaikan. Padahal dakwah itu menyeru, mengajak, bukan mengajak lucu-lucuan maksudnya. Mengajak agar mereka itu berubah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui kita sebagai seorang mubalighot. Terus movement, berpindah tempat yang sopan dan alami, tidak dibuat-buat. Kalau jenengan di sini ya tidak mungkin bergerak-gerak.
ya diam saja, ngoten nggih. Apalagi jamaahnya duduk seperti ini, ngoten nggih. Kalau saya muter-muter ke belakang, jenengan jadi ikut gini. Itu ya. Jadi bolehlah untuk supaya nggak sepaneng di depan, muter-muter, jangan berlebih-lebihan, ngoten nggih. Kemudian unsur dasar retorika. Bahasa yang tepat. Pilih bahasa yang dikuasai oleh audien. Bunda, mubalik mubalighot itu tidak boleh kemelinting, ngoten nggih. Menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh jamaahnya. Ya. Ceramah 50% bahasa Arab, 50% bahasa Indonesia. Oke. Loh, enggak apa-apa kalau misalnya Arabnya tadi itu kemudian apa namanya itu diberikan penjelasan. Dicampur tapi tidak dijelaskan, disambung-sambung. Nah, ini kan jadi tidak efektif. Kemudian penggunaan bahasa. Baik, jelas, mudah dipahami, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan atas materi. Pokoknya materi itu memang harus dipahami secara maksimal. Udah, ini bagian pertama tentang pengenalan retorika. Sekarang kita sampaikan tentang ini, prakteknya. Nah, ini. Nah, saya besarkan. Ini ada 10 slide. Jadi ada fase persiapan, ada fase pelaksanaan. Langkah-langkah krusial sebelum seorang mubalighot, seorang dai itu menaiki mimbar. Ada persiapan. Jadi apapun itu mesti ada persiapan. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan atau kita siapkan sebelum panjenengan itu naik mimbar atau berbicara di depan. Yang pertama itu adalah mental. Mental, termasuk fisik. Kesiapan rohani yang teguh dan kesehatan jasmani seorang dai mubalighot sebelum tampil itu sangat krusial untuk melancarkan energi atau memancarkan energi berdakwah yang positif. Saya di WA sama siapa ini panitia 3 minggu nggih. 3 minggu deg-deg wis. Mulai 3 minggu deg-deg, tambah itu tambah deg-deg. Ini secara emosional, secara mental itu ya berpengaruh. Padahal saya itu sudah biasa ngomong di mana-mana itu. Ini mau berangkat kok tambah deg-deg gitu ya. Nyampe sini kelihatan kerudung kuning tambah deg-deg gitu ya. Oh, itu ya. Padahal kalau sudah di depan itu sudah biasa katanya. Mau tok itu loh Bu, Bunda, mau aja. Kalau udah di depan itu sudah hilang, katanya. Nah, saya itu sudah biasa Bunda. Ya bicara di depan pejabat, ya sering ngisi workshop gandengannya anggota DPR pusat, ya juga pernah. Gitu itu tetap masih ada deg-deg. Ngoten nggih. Ya, enggak tahulah, memang itu manusiawi Bunda, manusiawi. Terus itu disiapkan, mentalnya disiapkan. Ngoten nggih, mental disiapkan. Bagi bunda-bunda yang senior-senior yang sudah jam terbangnya tinggi, saya kira soal mental ini sudah lewat. Beliau sudah melewati dulu. Ya, tinggal panjenengan-panjenengan yang akan terbang ini ya disiapkan mentalnya. Ngoten nggih, mentalnya. Saya dulu tampil pertama kali di depan umum itu SMA. Waktu itu saya diundang qiraah.
saat hajatan. Itu padahal 1 bulan sebelumnya. Itu kalau ingat, makan itu ndak enak rasanya. Kalau ingat udah, ya Allah, nyampe suruh makan, Ustaz monggo. Wis ndak perlu mangan wis. Bareng Mas tampil, mangan sak karepe Bunda. Nah, niku ya Allah. Ngoten nggih. Jadi mental harus disiapkan. Bagaimana menyiapkan mental? Anggaplah orang-orang yang di depan kita itu tidak memiliki keistimewaan seperti kita yang di depan. Sehingga saya terpilih menjadi orang yang istimewa untuk ngomong atau menyampaikan materi di depan. Nah, meskipun kenyataannya yang di depan itu lebih pandai, tidak usah dipikirkan gitu ya. Salah-salah itu tidak apa-apa. Ngoten nggih, salah-salah tidak apa-apa. Yang penting dicoba. Kalau tidak dicoba mulai sekarang, maka tidak pernah kita bisa melaksanakan apa ini namanya kegiatan ceramah. Pokoknya harus dilawan. Fisik ngoten nggih. Nah, mental itu juga pengaruhnya ke fisik, Bunda. Kalau jenengan terlalu banyak nervous, mikir terus, garep mangan, ngoten itu ya akhirnya ya badannya boleh ndak enak, ngoten nggih. Nah, ada juga ini mau tampil jadi bolak-balik ke kamar mandi. Bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang gitu? Wonten? Nah, ada juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya. Ngoten nggih? Sudah wis pokoknya. Yang berikutnya adalah analisis mad'u atau jamaah kita. Memahami demografi, tingkat pendidikan, kondisi psikologis jamaah agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami. Maksudnya bagaimana? Seperti saya ketika dihubungi oleh panitia, Ustadz, ini pesertanya itu ibu-ibu umurnya 40 sampai 60. Nah, ini kan informasi Bunda. Nah, informasi jamaah kita. Sehingga kita bisa memilih bahasa, oh ini berarti saya milih bahasa seperti ini. Yang kira-kira, apalagi kalau misalnya ini rata-rata sarjana Ustadz, oh berarti saya harus menggunakan bahasa yang agak sedikit daripada biasanya. Nah, ngoten. Nah, itu nanti kalau jamaahnya tingkat umurnya agak tinggi, kemudian pendidikannya itu juga sedikit berkurang atau rendah, jenengan menggunakan bahasa yang di atas mereka, jenengan soro-soro, ceramah 1 jam, tapi mereka nggak paham apa yang jenengan sampaikan. Sehingga misinya tidak berhasil, tidak sampaikan. Alias tidak efektif. Jenengan akan dikenang begini, Ustaz Salama itu ngomong itu Pak Winter ya. Tapi nggak paham belas ya, apa coba ngomong. Masya Allah. Itu. Saya punya dosen Bunda. Saya itu S1-nya PAI. Tapi saya dulu mengambil opsi biologi. Nah, saya belajar biologi itu sekitar 4 semester. PAI-nya 8 semester. Saya dari UIN, waktu itu masih YIN Surabaya. Alma maternya Mas Iqbal itu, Mas Iqbal. Dosennya dari UNESA. Beliau itu cerdas. Tapi ketika menyampaikan belepotan, tidak bisa. Letterlek sama buku. Jadi apa yang saya rasakan, saya nggak tahu teman-teman loh ya. Yang saya rasakan, saya itu kesulitan mengikuti, memahami apa yang disampaikan oleh beliaunya itu. Loh ini loh, contoh bahwa bahasa yang kita gunakan, kalau terlalu tinggi, jamaahnya rendah, akhirnya nggak tersampaikan. Maksud kita itu, seperti ini mereka tidak memahaminya. Ngoten? Nggih? Nah, termasuk juga kondisi psikologisnya. Kalau jenengan ceramah 1 jam, sebelum 1 jam, ada yang kesel, ada yang capek, namanya orang diem Bunda. Seperti jenengan ini, diem. Kan kadang-kadang capek, mendengarkan capek.
Akhirnya secara psikologis wis dapat yang mereka. Nah, bagaimana kemudian kita itu akan melakukan sebuah penyegaran. Nah, maka ini kan fase persiapan Bunda. Tanyakan kepada panitia, Bu, Pak, nanti jamaahnya itu seperti apa? Nah, itu sebagai bahan jenengan untuk meracik, saya nanti menggunakan bahasa seperti apa, nanti saya menggunakan jog-jog guyonan seperti apa. Ngoten. Ngoten nggih? Nah, yang berikutnya adalah sistematika. Mengumpulkan bahan yang relevan, menentukan masalah utama, dan menyusun kerangka ceramah dengan runtut agar logika tidak terputus. Sistematika itu penting Bunda, untuk apa? Agar yang panjenengan susun atau yang disampaikan itu bisa terselesaikan dengan sempurna. Tidak sampai melompat-lompat atau tidak sampai belehar. Ngoten nggih. Coba kalau jenengan rasakan pengajian umum itu banyak runtutnya apa banyak beleharnya? Banyak beleharnya. Karena mereka itu tidak menyusun secara sistematis. Oh, tentu nggih. Mereka hanya menyampaikan ini. Nah, pas ngomong ini kok asik, teruskan belok ke sana. Wah, waduh wis. Nah. Ini contoh Bunda. Saya itu belajar jadi konten kreator, belajar. Masih 1 bulanan ini belajar. Saya itu selalu ngobrol sama ini, istri saya tahu, sama AI. Biasanya saya gini, saya mau menyampaikan cerita tentang sahabat yang menjamu tamunya, padahal dia tidak punya apa-apa. Susunkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi detik ini sampai begini Ustadz ngomong ini, detik ini ngomong ini, detik sini ke sini ngomong ini. Jadi saya ikuti. Nah, ketika saya menyampaikan itu tepat waktunya, kalau memang 2 menit, 3 menit ya pas. Atau kalau lebih itu ya mungkin nggak sampai di atas 1 menit. Nah, jadi sistematikanya tertata dengan bagus. Nah, jenengan juga begitu. Kalau misalnya jenengan bertanya, loh Ustaz, nanti lah kita apa ya istilahnya itu? Nggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Nggak bisa guyon, nggak bisa gini. Loh, bisa Bunda. Tetap jok-jok atau lucu-lucu itu bisa dimasukkan, tetapi nggak sampai belehar. Ya, ada penguatan sedikit, tapi nggak sampai kemudian melebihi batas waktunya. Misalnya, jenengan mau menyampaikan tentang puasa Ramadan, ada hal-hal yang membatalkan puasa, kan banyak loh. Waktunya 1 jam Ustaz, ternyata sudah 1 jam, jenengan masih menyampaikan beberapa, ada 3 hal yang belum disampaikan, itu tandanya jenengan sudah melehar, tidak sistematis. Ada 1 pokok bahasan yang disampaikan secara panjang lebar, ada bagian yang cuma dibaca. Yang kedua ini ya, yang kelima ini, 6 ini, karena waktu nggak nututi ya. Loh, ini yang sering terjadi. Ngoten nggih? Ya, berarti ini berarti ustadznya melehar. Tidak bisa memperkirakan waktunya. Saya menyampaikan 5 poin, tetapi nyampe 3 sudah habis. Nah, ngoten nggih. Ditata ngoten nggih. Terus analisis mendengar. Pendekatan yang persuasif, yang mengajak, efektif, membutuhkan pemahaman tentang siapa yang menjadi audiens. Tadi sudah. Dai wajib mengukur tingkat intelektualitas jamaah. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perhatikan kondisi sosial, psikologis agar pesan dakwah senantiasa relevan dengan realitas yang mereka hadapi. Termasuk pekerjaan Bunda,
Jangan kalau ceramah di desa sama di pinggiran kota harus berbeda. Karena kondisi sosial mereka juga berbeda. Ngoten nggih? Nah, seperti itu. Persiapan matang pada tahap analisis ini sangat menentukan persentase keberhasilan dari seluruh proses dakwah. Nah, ini masih 3 hal tadi tuh. Kalau kita persiapkan, ini insya Allah prosentasenya lebih besar berhasilnya daripada botennya. Kemudian yang berikutnya adalah alur penyusunan materi. Nah, ini yang barangkali panjenengan nanti diminta oleh panitia untuk praktek menyusun materi. Yang pertama adalah tentukan isu, fokus pada masalah aktual yang paling dibutuhkan oleh jamaah saat ini. Ini kalau panjenengan tidak diminta oleh panitia menyampaikan materi sesuatu. Ngoten nggih. Kalau misalnya materinya dari panitia seperti ini, ya sudah itu aja. Tapi kalau jenengan monggo saja nanti materinya terserah jenengan. Loh, jenengan harus mencari materi-materi atau tema-tema fokus masalah yang memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ngoten nggih? Jadi tentukan isunya, fokus masalahnya apa. Ngoten. Kalau bab fikih, ya fikih. Kalau bab akidah, ya akidah. Ngoten. Terus setelah panjenengan itu menentukan masalahnya, fokusnya di mana, maka yang kedua adalah kumpulkan dalilnya sebagai penguat materi-materi yang kita sampaikan. Jadi eksplorasi dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah-sunnah atau hadis-hadis dan literatur yang memang bisa dipercaya. Jangan menyampaikan dalil-dalil materi-materi hadis-hadis yang lemah-lemah. Jangan. Nanti efeknya ke jenengan sendiri sebagai seorang mubalighah. Resikonya ditanggung jenengan. Kalau kita belajar hadis, bunda-bunda, hadis itu kan ada 2 kategori, ya. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak perawi yang mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Kalau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau beberapa orang saja. Hadis ahad itu diklasifikasikan menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mursal, ada hadis maudhu', nah dan macam-macam. Nah, panjenengan mubalighat harus bisa memilih. Kalau saya menyampaikan tentang akidah, maka jangan sekali-kali mengambil hadis yang di bawah sahih. Jangan, karena banyak perdebatan di situ. Kalau sahih itu bagaimana ciri-cirinya? Mungkin nanti bisa disampaikan oleh ustadz yang lain. Cari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti kuatnya, pasti kredibel. Sunnah, nah ini harus pilih-pilih literatur yang kredibel dan sebagainya. Dan mungkin dari kitab-kitab klasik dan sebagainya. Sekarang kan banyak terjemahan-terjemahan, apalagi panjenengan punya handphone, punya AI, tinggal minta dia untuk carikan saya ayat Quran atau hadis tentang ini. Nah, sudah keluar semua. Tidak soro-soro, nah itu. Yang berikutnya adalah setelah kita mengumpulkan dalil-dalilnya, baik Quran maupun sunnah maupun literatur yang lain, maka yang ketiga adalah susun outline-nya, kerangkanya. Buat kerangka itu secara terstruktur. Ada pendahuluannya, ada inti, dan ada penutupnya. Pendahuluan itu supaya kita mengantarkan mereka, jamaah itu untuk menuju apa yang akan kita sampaikan.
Kalau nggak ada pendahuluannya langsung ke intinya. Ustaz iki ngomong apa ya kok langsung lah, ngoten. Nggak diantarkan dulu. Nah, nggak ada kata pengantarnya. Nah, penting bunda-bunda. Baru isinya. Intinya jenengan jelaskan, panjang lebar, baru kemudian penutup. Penutup ini untuk memahami, mengetahui kira-kira jamaah kita itu memahami apa tidak yang kita sampaikan. Yang pertama. Yang kedua adalah penutup itu eh, memberikan sebuah kesimpulan dari panjangnya materi yang kita ceritakan. Itu penutup. Dan yang ketiga, penutup itu juga sebagai doa. Doa mendoakan jamaah-jamaah kita. Doa itu bunda, sesuaikan dengan apa namanya ini temanya. Dengan temanya itu misalnya adalah menguatkan iman. Nah, maka doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kekuatan iman dalam menjalankan perintah-perintahnya, ngoten ya. Sesuaikan dengan temanya sehingga nyambung. Setelah disusun outline-nya, maka yang keempat adalah simulasi. Melatih kendali vokal, tempo, kelancaran penyampaian pesannya. Lah ini. Latihannya di mana? Latihannya jenengan rekam. Seperti ada tripodnya gini. Kalau dulu latihannya di depan cermin. Ya, depan cermin, panjenengan malu kan ya? Langsung ketok. Senyum-senyum sendiri kan ya. Nah, direkam kan mboten. Direkam jangan gini, dibalik aja, dibalik biar gak kelihatan. Nah, jenengan gaya seperti apa gitu. Selesai dilihat. Masya Allah. Awalnya nervous, jadi ini wapi tiba akhirnya, ngoten nggih. Masya Allah. Sekali-kali langsung diupload ke grup CMA. Telepon udah? Oh, okay. Jadi kalau nanti kan ada tugas bunda ya, ada tugas. Tugasnya itu upload video lah bunda ke grup CMA ngoten ta? Oh belum. Okay. Nanti kalau perlu itu durasi 5 menit, semua peserta harus mengirimkan video ke grup CMA. Nah, ngoten. Nah, leco lebih baik gitu, nggih. Langsung dievaluasi teman-temannya sendiri, ngoten nggih. Mbak, sampean kok gak guyub blas, metenteng ae ngono. Aja ngono. Nah, temannya kan menilai, oh ini. Oh, sampean ket salam sampai salam penutup kok meringis tok ae lah. Ngoten nggih. Nah. Betul saya izin. Saya dulu pas buat apa ini profil kampus ngoten ya. Saya kan nggak biasa di depan kamera gini. Sekarang juga nggak biasa. Itu kalau, "Hai Pak, saya video Pak." Bingung gitu ya. Aduh. Ya satu ngeblank, yang kedua itu apa ya? Mimik wajahnya jadi gak karu-karuan ngoten nggih. Setelah saya lihat kok kaku gitu ya. Terus baban wis. Nah, jadi nggak pernah di depan kamera. Nah, kalau di depan gini kan saya kan nggak tahu. Jenengan yang tahu, saya nggak tahu seperti apa. Saya anggap aja baik wis pokoknya. Ngoten. Nah, ngoten nggih? Nah, saya tanya lagi nih. Bunda-bunda mubalikot yang biasa nge-share videonya ke YouTube ada banyak nggih. Nah, kira-kira jangan malu apa enggak? Enggak kan? Malah kepingin dilihat orang banyak kan? Iya. Oh, wis bano wis Masya
elek-elek titik, aku titik, bapak wis. Lama-lama akan luwes sendiri Bunda. Wis lah. Panjenengan 1 bulan aja, wis pokoknya bendino ngocok ngarepe HP, bukan ngocok ngeten mboten, tapi ngocok posting awake dhewe ngoten ya. Insyaallah akan luwes dengan sendirinya. Pokoknya jangan sampai lihat elek ngene, wis gak wis. Jangan. Ngoten nggih? Jangan. Saya lanjutkan. Sekarang fase pelaksanaan. Saya sampai jam berapa, Bunda? Jamnya ini jam 9.21. Itu jam 10. Loh. Nggih. Ini jam 9.21. Sampai jam nggih. Sampai jam pinten, Bunda? Jam 10 atau jam 10 kurang seperempat? Oh, sampai selesai. Oh, selesai nanti tak buat beliharan, Pak. Yes, tak cepet-cepetkan wis nanti biar bisa apa itu diskusi nggih. Sekarang pelaksanaan. Kita sudah merencanakan tadi itu. Ya. Ini tadi mau ambilkan foto sendiri, nak pena. Sudahlah fotonya orang lain aja. Ya. Tampil percaya diri. Ya. Kenapa? Kepercayaan diri itu merupakan fondasi utama, Bunda. Tentu pada saat pelaksanaan retorika dakwah itu. Tampil dengan keyakinan penuh akan membantu kita dalam menguasai forum secara mutlak. Bagaimana kita menguasai forum kalau kita sendiri tidak menguasai diri kita sendiri? Maka hindari sikap ragu, pastikan postur tubuh kita ini sempurna, tegap, sehingga mendukung kalimat yang kita ucapkan. Nah itu, ya. Jadi jangan sampai tidak pede. Terlalu pede juga tidak bagus. Ya. Dikritik sama temannya, sama ini wes gak ngurus, yang penting aku. Nah jangan. Orang kritik itu sesungguhnya ingin melihat kita itu lebih baik. Ngoten nggih? Jangan anti kritik. Seperti sekarang ini, anti kritik. Kalau ada kritik dikit, antek-antek, asing. Nah, itu. Kritik londo ireng. Nah, ini. Terus pokoknya kita ini terima saja. Ngoten nggih? Yang penting kita ini husnudon. Siapapun yang mengkritik kita, itu sesungguhnya mereka ingin kita lebih baik. Jadi percaya diri itu fondasi utama, Bunda. Kalau panjenengan ini kan wakil dari cabang, nggih. Nggih. Ada cabang yang tidak mengirim, Bunda? Jenengan ini kan wakil cabang, Mojosari, Soko, nggih. Nggih, masing-masing cabang enten nggih. Oh, duka. Nggih. Berarti kalau jenengan ini orang-orang yang terpilih loh ya. Berarti orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Banyak yang tidak dipilih. Banyak yang tidak dipilih apa banyak yang tidak mau? Banyak yang tidak mau. Ya Allah. Padahal Masya Allah, jenengan ini orang apa calon nominator peraih jariah loh jenengan ini. Ini ilmu yang bermanfaat itu. Jenengan menyampaikan sesuatu, diikuti jamaahnya. Jamaahnya kemudian disampaikan ke jamaah-jamaah yang lain. Masya Allah, kenapa aku tidak mau? Ngoten nggih. Ya ini. Ya ini penyebabnya, Bunda. Tidak pede, tidak percaya diri. Ayo, kira-kira yang bikin nggak pede itu kenapa? Apa yang nggak bikin kita jadi nggak pede? Apa kira-kira? Kurang menguasai satu. Latar belakang pendidikan. Sama Male. Fisik. Nih.
kurang menguasai pendidikan, fisik, terus kondisi psikologis, pemalu, ya, pemalu. Saya dulu terus terang waktu sekolah itu ya mendengar ya bunda. Waktu kuliah juga sama. Kuliah itu kalau duduk itu pasti di pojok. Milih tempat yang strategis untuk tidak kelihatan dosen. Iya. Teman-teman diskusi gitu, saya cuek, ngapain sudah habis. Nah, waktu itu satu kelas ada 2 orang yang seperti saya pemalu, saya dan teman saya pemalu. Terus pokoknya jajar ya. Loh, waktu itu semester 2 kalau nggak salah itu. Teman saya yang pemalu ini ngaco. Ada yang mau tanya, ini kan diskusi. Tanya saya, loh, aku dari ini. Meskipun lihat membaca gini kan yang penting dia berani dulu. Satu loh, aduh karyaku dok kurang ngomong ini. Akhirnya terpacu bunda, terpacu. Semester ketiga sudah mulai belajar diskusi. Semester 4, wes pokoknya kalau nggak tanya, nggak menghajar teman itu nggak enak. Nah itu akhirnya. Nah, maka jangan dibiarkan kita menjadi seorang pemalu. Kalau pendidikan tadi itu bunda, yang penting kita belajar membaca. Pendidikan itu, ijazah itu hanya bukti bahwa orang pernah sekolah. Ngoten nggih? Nggih. Kadang-kadang bukan berarti gak penting loh nggih, bukan berarti gak penting. Menang kayak yang satunya itu. Enggak, penting. Tetapi jangan jadikan dasar kita menjadi nggak pede. Yang penting jenengan itu belajar mandiri, ya, autodidak. Ya. Sering baca buku, baca buku-bukunya orang yang terkenal ya terkait dengan materi-materi. Insya Allah meskipun jenengan itu tidak sampai sarjana, tapi pemahaman sudah melebihi seorang sarjana. Nah sarjana lek turu tok ya padha wae kan bunda. Ijazah S2, S3 tapi baca buku tidak pernah, melu ngaji nggak pernah, update pemahaman juga males. Akhirnya kalah sama zamannya. Ngoten nggih? Itu. Jadi yang pendidikan jangan jadikan lagi alasan untuk tidak pede. Yang penting belajar terus. Ngoten nggih? Nah. Oke, napa? Oh, ngoten. Nah. Nggih. Iya. Ya itu nggih. Contoh nggih, contohnya saya yang depan jenengan nggak pernah mondok. Loh iya, apalagi sekolahnya itu nggak pernah madrasah. Dari kecil itu TK. TK alhamdulillah naik SD. SD naik SMP. Wah, ini saya pun cerita bunda. Ini tidak saya karang-karang ini beneran terjadi. Saya SD itu pelajaran yang saya takuti itu apa? Coba, saya ingin jenengan menerka kira-kira pelajaran saya nggak suka atau yang saya takuti itu apa? Kira-kira apa? Matematika, agama. Oke, siapa jenengan bener? Agama, sumpah. Waktu pelajaran agama saya itu pokoknya jadi siput itu loh wis. Jadi jam pertama gini wis. Sampai kelas 6. Beneran. Kemudian SMP. SMP juga gitu. SMP saya baru sadar. Saya ini kalau pelajaran agama kalau gini terus, ya apa ini ya? Saya belajar kemudian mulai Iqra. Itu SMP. Karena saya itu kuat sekali belajarnya, jadi cepat baca Quran yang cepat. Nah, SMP mulai setahun itu sudah mulai senang pelajaran agama. Orang nggak suka pelajaran agama itu karena satu, nggak bisa baca Quran, akhirnya nggak senang pelajaran agama. Itu di saya.
Karena saya SMP sudah mulai bisa baca Quran, akhirnya saya senang. SMA tambah senang. Nah, akhirnya SMA itu teman-teman saya itu kalau tanya soal agama ke saya, karena saya tambah senang pelajaran agama, saya masuk UIN, masuk YIN Surabaya. Bukan latar belakang pondok, bukan. Duh. Padahal waktu zaman saya masuk itu banyak teman-teman itu yang gugur. Ya, saya urutan ke-90 waktu itu di Tarbiyah. Padahal di 5 fakultas Tarbiyah, Syariah, Adab, Dakwah, Usuluddin, peminat pertama itu di Tarbiyah. Oh, ini saudara saya di atas saya itu, saya nggak keterima kemarin itu Cak Iwan. Alhamdulillah saya keterima. Ya tambah senang akhirnya. Nah, akhirnya saya lulus. Lanjutkan S2, S2 itu manajemen pendidikan. Sudah lepas dari agama. Balik lagi ke S3, pendidikan agama Islam, balik lagi. Saya ngajar di pondok malah. Loh, padahal saya bukan alumni pondok, tapi ngajar di pondok akhirnya. Maunya gimana Bunda? Ya belajar. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab, itu aja. Ya, jadi kalau disuruh ngisi bahasa Arab, ya mohon maaf, itu ada ustadz yang lain saja. Nah, itu saja. Jadi kalau kita mau ceramah, pokoknya dihafal no, hadisnya dihafal no, Qurannya dihafalkan. Wis ngoten mawon. Insya Allah jamaah kita nggak tahu. Iku kata mondok sing ceramah iku. Kak kira, kak kira. Kecuali kalau jenengan cerita, saya nggak pernah mondok ya ini ya. Kak tahu mondok, aja diundang mana itu? Ya itu Bunda ya. Ya. Seperti itu nggih. Yang tadi itu nama nggak pede, materinya nggak menguasai. Wis cara menguasai materi yaitu membaca dan membaca. Wis pokoknya baca. Nah, itu ya. Lanjut. Manajemen suara dan gaya. Intonasi dan tempo suara. Mengatur tinggi rendahnya nada suara dan kecepatan berbicara amat krusial. Tempo yang dinamis mencegah kejenuhan audiens. Nah, bunda-bunda sekalian, intonasi, tempo suara itu penting. Mana saat kita itu meninggikan intonasi kita, manakala kita sedang memberikan sebuah penekanan. Manakala kita turunkan temponya, intonasinya kita rendahkan. Nah, oleh karena itu, mereka, audien kita, mad'u kita itu akan menikmati, tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, intonasi, tempo suara itu bisa menggantikan apa? Lucu-lucuan tadi itu. Ngoten nggih, lucu-lucuan tadi. Apalagi ada ciri khas lagi. Ada kiai mesti nyanyi. Nah, itu ya, mesti nyanyi. Jenengan pede enggak kalau misalnya menyelingi dakwah dengan nyanyi-nyanyi ayo coba. Kira-kira. Ya, pede ya. Alhamdulillah nek pede. Kalau suaranya mendukung, ngaten nggih, suaranya mendukung, ya biasanya pede. Kalau saya, mohon maaf, gak pede karena memang suaranya cempreng, ngaten nggih, cempreng. Bagi bunda-bunda suaranya halus, merdu, ya tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai satu album dihabiskan, ngaten nggih. Ya, nah enggak dicuplik pas materi itu apa, ngoten nggih. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah kekuatan gaya orisinil. Seorang mubalighot, seorang dai atau pendakwa itu tidak perlu memaksakan dirinya meniru gaya orang lain. Tampil dengan pembawaan yang otentik, natural, tidak menyimpang dari esensi ajaran akan terasa lebih tulus. Tapi boleh juga nggih, tidak melarang kalau jenengan meniru.
Ngoten nggih, tidak melarang. Cuma alangkah lebih baiknya jika jenengan punya gaya sendiri. Yang saya sampaikan di awal tadi itu, jenengan punya personal branding sendiri. Ngoten nggih. Jadi jamaah tahu, oh itu Ustazah Salama. Oh itu Ustazah Aisyah. Jadi tahu. Kalau di antara banyak mubalighat ini pembawaannya sama semua, ya kurang orisinil lah ya. Bukan kurang orisinil lagi, tapi kurang memiliki ciri khas. Ngoten nggih. Nah, itu. Jenengan tahu Zainuddin MZ? Tahu nggih? Nah, ditiru putranya nggih. Ya. Sama Ustaz siapa itu? Ya, lupa namanya nggih. Tapi mirip banget. Karena beliaunya sudah wafat dan putranya itu ingin menghidupkan kembali ayahandanya pada sosok dirinya, maka dia sebagai apa ya, orang yang mengimitasi ayahnya, itu siapa ini? Ustadz atau Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi jenengan kalau, itu kan Pak Zainuddin, padahal putranya. Akhirnya nama ayahnya disematkan di dalam dirinya, Zainuddin Z. Itu. Fikri, ya, Fikri Zainuddin gitu. Nah, Fikri Haikal. Nah, itu. Boleh. Saya dulu ngefans sama Pak Amin Rais. Beliau kalau ngomong itu kan apa, pelan, jelas, enak didengar gitu ya. Saya coba meniru beliau cara ngomong waktu itu. Nah, kita panjenengan pasti juga punya apa, idola sendiri-sendiri. Siapa? Tapi gaya yang orisinil itu penting. Ngoten nggih? Bukan berarti tidak boleh niru, boleh. Ngoten. Tapi kalau niru orang yang masih hidup, asline ngono ya ndak enak nggih. Nah, itu enak. Coba jenengan eksplor dirinya. Saya ini apa ya yang bisa orang ndak tahu, ndak lihat saya, mendengar suara saya, itu tahu itu saya. Atau orang nggak mendengar saya tapi melihat dari jauh cara saya berceramah, dia tahu saya Ustazah Aisyah. Misalnya gitu. Ini kan bagian dari branding kita. Sampai dengan gini Bunda. Kalau saya tanya ke jenengan, sabun kesehatan, jenengan, nah sudah ngomong Lifebuoy. Jenengan beli di toko tetangga, sabun Lifebuoy, Mbak, 3i sabun Detol menengahi, diterima. Kenapa? Karena Lifebuoy itu sudah membranding sabun kesehatan. Sabun lain ketutup kabeh sama Lifebuoy. Padahal jenengan dikasih Detol, dikasih apa lagi itu? Nuvo. Ngoten diam ae. Padahal jenengan bilangnya Lifebuoy. Enggak protes. Lifebuoy itu Nuvo. Ya, enggak. Diam saja. Ngoten. Pepsodent. Mbak, odol. Atau Mbak Pepsodent. Jangan diambilkan Ciptaden. Ya, diam saja. Karena Pepsodent itu sudah menutup brandingnya odol. Itu. Sama dengan ini. Kalau ya motor yang irit Honda, padahal ya belum tentu. Ada juga motor Yamaha yang irit, tapi ketutup sama Honda. Sekarang mobil diesel, pasti jangan ngomong Enter. Ya, padahal ada lain. Ini loh Bunda, namanya personal branding itu penting itu. Ya, nah, kalau gitu ada namanya CMA, Course Mubalighat Aisyah.
Mojokerto. Apa yang membedakan dengan Sidoarjo? Nah, itu. Ya, jadi punya branding sendiri. Sehingga, nah, dan begini Bunda, Bunda itu kan banyak latar belakangnya. Ada yang guru? Ada yang guru? Ada nggak? Nah, ada yang guru. Ada yang wira swasta? Oh, ada. Ada yang apa lagi? Petani? Peternak? Ada? Pengusaha? Ada ya? Ada. Ekonom? Oh, anggap aja ada wis pokoknya. Saya dulu itu diberikan masukan sama teman-teman mubalek, Ustadz, KMM itu nanti ustadznya itu harus memiliki fak sendiri-sendiri. Iya, memang akan kita fakkan. Jadi ketika nanti saya mengirim, misalnya ada masjid yang ingin tema tentang pendidikan, oh berarti ustadz yang faknya pendidikan saya kirim. Shred. Nah, bukan ustadz yang ekonom saya kirim. Nanti ngomong ekonomi terus. Nah, dinjenengan juga seperti itu. Nanti itu kan manajemennya kan ngoten nggih. Jadi kalau misalnya ceramah di kegiatan Aisyah di sana di Mojosari atau di Suko, temanya tentang entrepreneur. Ada enggak misalnya mubalighot yang latar belakangnya adalah pengusaha atau entrepreneurship? Ada. Ini Ustazah Siti. Ya sudah, Ustazah Siti yang isi di Suko. Nah, tepat kan? Nah, ini berarti sesuai dengan faknya masing-masing. Kalau misalnya wis gak usah ngono Ustaz, kasuwen wis. Wis pokoke sing gelem sapa giliran ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa, terserah saja ngoten nggih. Terus gini Bunda. Ngapunten nggih, ngapunten nggih, ngapunten. Ini saya dikasih masukan sama Profesor Inam dari UMM. Satu saat saya itu duduk sama beliau. Mas, kegiatan sampean apa di Mojokerto? Anu Prof, saya ini ketua majelis tabligh. Terus ya kok kono biasa yang pengajian nih. Saya cerita gini gitu. Nah, nggih Malang iki wis enak dikoordinir sama KMM. Yang ngutus pengajian di masjid A, B, C, D, E itu apa kata KMM-nya, bukan ustadznya dihubungi langsung. Nah itu, kirim. Terus sistem gajiannya bagaimana? Ngapunten nggih. Sistemnya itu mereka ditransfer tiap bulan. Nah, jadi masjidnya itu kirim infak ke KMM. Nah, jadi nanti itu pengajiannya itu kirim donasinya ke CMA. Nah, CMA-nya mengelola, nanti yang mengasih bisaro itu bukan tuan rumahnya, tapi manajemennya. Kalau sampai bisa gitu Mas, mantap. Nanti masjid-masjid yang kecil-kecil di pojok-pojok itu, yang nggak tersentuh, akhirnya tersentuh. Mereka mau mengundang ini, nggak berani, karena nggak punya dana. Karena kalau sudah dikelola oleh KMM atau CMA ini, masjid manapun itu bisa dikirimi mubalighot. Karena masjid tidak kebebanan memberi bisarohnya. Jadi jenengan mubalighotnya itu ceramahnya di masjid-masjid. Ngoten nggih? Nah, biar enggak bapak-bapak tok yang ceramah, ngoten nggih? Masya Allah. Nah, gitu. Terus lanjut. Retorika itu bukan sekedar berbicara di depan umum, melainkan gabungan seni bicara dan pengetahuan untuk meyakinkan banyak orang atau orang banyak melalui pendekatan persuasif. Pendekatan yang selalu mengajak orang. Jadi di situ ya, bukan sekedar ngomong di depan seperti komunikasi begitu, tetapi ada nilai seninya sehingga orang tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Terus ya, kurang berapa ini? Alhamdulillah kurang 2.
Orang dua ini bisa setengah jam ini. Pedoman di atas mimbar. Jaga kontak mata, bangun jalinan batin dengan para jamaah kita. Ngoten nggih. Jadi hargailah mereka, perhatikanlah mereka. Maka kontak mata itu jadi penting. Bunda-bunda, penting ya. Nah, jangan sampai dengan ceramah memandang satu titik saja. Berhubung saya hadapnya ke sana, perhatian saya lebih banyak ke ibu ini, ke bunda ini. Yang sana nggak kelirik. Nah, ini nggak boleh. Harus rata. Sehingga mereka merasa dihargai dan merasa diperhatikan semuanya. Terus, gestur proporsional. Tadi sudah saya sampaikan, hindari gerakan-gerakan yang terlalu berlebihan yang tidak membawa manfaat. Gerakan yang alami saja, yang mengalir tanpa mengalihkan fokus audien, sehingga apa yang kita sampaikan tetap bisa diterima dengan baik. Kemudian pengembangan bahasan. Kembangkan materi secara sistematis, bertahap. Tadi kan sudah sistematis. Boleh dikembangkan Bunda, boleh ditambah dikit-dikit, tetapi intinya tetap jangan sampai melompat-lompat, jangan sampai kemudian melehar terlalu banyak. Sehingga topiknya itu tidak terselesaikan atau topiknya tidak terfokus. Kesimpulan yang berkesan, berikan ringkasan yang kuat. Kalau perlu, ringkasan itu yang bersifat inspiratif dan menyentuh emosi di akhir sesi. Bunda, saya itu kalau cerita ini ya, cerita di Facebook loh ya. Saya nyampaikan materi, ada materi tentang kisah inspiratif, ada materi tentang tadabbur alam. Yang paling banyak view, tayangan saya yang paling banyak dilihat itu ternyata adalah kisah inspiratif. Orang-orang ternyata senang diceritani daripada diceramahi. Ngoten nggih. Nah, oleh karena itu kalau bisa Bunda, ini kalau bisa nggih, ya mudah-mudahan bisa. Jenengan kalau ceramah sepilkan satu saja kisah inspiratif yang sesuai dengan tema. Sehingga mereka bisa memiliki gambaran, oh, kalau saya seperti ini akan seperti itu. Ngoten nggih? Nah, terus terakhir, ini sudah kita review di awal, kita buat sebagai semacam pengingat saja bahwa komponen praktek itu ada fase persiapan, ada fase pelaksanaan. Ada di situ ada aktivitas utama, tujuan khusus, indikator keberhasilan. Misalnya ini, yang pertama fase persiapan, analisis pendengar atau mad'u. Tadi saya sampaikan dari mana ini? Dari informasi dari panitia. Panjenengan tanya ke panitia. Tujuan khususnya apa? Menyelami latar belakang jamaah, sehingga kalau sudah memahami latar belakang jamaah, indikator keberhasilannya adalah materinya relevan, tepat sasaran. Ngoten nggih? Nah, ini persiapan. Sekarang persiapan yang kedua, menyusun secara sistematis atau sistematika. Tujuan khususnya atau tujuannya adalah membangun kerangka berpikir yang logis. Agar apa? Tidak melompat-lompat. Indikator keberhasilannya adalah alur ceramah itu runtut dan teratur. Tidak lompat-lompat, tidak acak-acakan. Pada fase pelaksanaan, kita harus mengontrol intonasi dan tempo suara kita. Tujuannya apa? Untuk mengelola dinamika emosi forum. Panjenengan intonasinya, temponya tidak diperhatikan, jamaahnya akhirnya tidak memperhatikan panjenengan. Ya, sehingga pesan yang tersampaikan tidak jelas. Oleh karena itu penting intonasi itu agar informasi yang disampaikan atau pesannya itu diterima secara jelas. Terus pelaksanaan yang berikutnya adalah memberikan kesimpulan.
memberikan kesimpulan, mengunci ingatan dan pemahaman jamaah kita. Jangan sampai lama menyampaikan tetapi jamaah tidak memahami atau lupa. Ayo, tadi saya ngomong apa? Apa ya? Atau tadi saya sampai mana yang ngomongnya? Loh, sampai mana ya saya? Ya, saya juga lupa ya. Lah, belum selesai sudah lupa. Nah, ini yang terjadi. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan di dalam memberikan kesimpulan itu adalah timbulnya keinginan untuk berubah. Inilah ending dari ceramah kita adalah mereka mau berubah sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Saya kira itu bunda-bunda sekalian, mohon maaf jika waktunya terlalu banyak saya menyampaikan. Nanti saya kembalikan kepada Ibu moderator. Tidak, saya tutup salam dulu ya. Ya, monggo. Sampai 15 menit. Kalau ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BCA Futsal. Ustaz, yang hampir selalu selama ini saya pikirkan atau khawatirkan ya. Jadi kami ini kan wanita, wanita ini kan aurat ya. Nah dan sekarang ini salah satu wadah atau sarana kita untuk berdakwah adalah melalui media sosial. Bagaimana cara kita sehingga apa yang kita sampaikan itu terhindar mungkin dari dosa aib atau aurat itu tadi, batasan-batasannya itu yang hampir selalu saya belum yang apa gitu leluasa gitu untuk melaksanakannya atau mempraktekannya. Kadang-kadang saya sebagai guru tapi saya juga suka upload kegiatan anak-anak atau apa itu ke medsos. Namun di sisi lain itu saya ada khawatir saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya putri-putri ini kok terupload bagaimana juga banyak orang dan sebagainya. Kemudian juga tadi Ustaz menyampaikan nanti panjenengan ini yang ganti ceramah di masjid-masjid dalam bapak-bapak. Nah, ini gagasannya bagaimana sehingga terminimalisir potensi dosa yang dikhawatirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Lupa gimana nak lupain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang pertama pertanyaan saya terkait bahwa audien atau majelis ini kita anggap tidak memiliki keistimewaan, jadi kita anggap tidak memiliki keistimewaan, jadi masih kita lah ya. Kalau saya berpikirnya ketika kita menyampaikan ke audien atau ke majelis itu, saya berpikirnya bahwa di tempat saya itu tidak ada orang meneruskan. Boleh tidak Ustaz seperti itu? Jadi kalau menganggap saya kayaknya kok nggak ada istimewanya, barangkali kawangannya kok apa namanya menyebutkan seperti itu. Jadi saya berpikirnya harus dianggap saja di dekat saya ini tidak ada orang. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, kadang-kadang itu ketika kita mau
menyampaikan materi ini, saya akan ke depan mengenai itu. Itu ada rasa khawatir dan takut, Ustaz. Takutnya kenapa? Apa sih? Kabur makna yang Allah mengenai. Jadi apa yang kita sampaikan itu barangkali kita sendiri itu belum melakukan gitu, Ustaz. Itu bagaimana? Jadi ada rasa khawatir, ada rasa takut, nanti Allah itu murka karena apa yang kita sampaikan, kita sendiri itu masih dalam proses belajar untuk melakukan apa yang kita sampaikan itu. Kemudian yang ketiga, benarkah pemikiran saya, ini kok saya Rohman Korom itu tanya, bolehkah saya punya pikiran begini, kadang-kadang itu Allah memberikan ujian itu terhadap lisan kita, Ustaz. Apa yang kita sampaikan itu akan menjadi ujian bagi kita, karena ini berdasarkan pengalaman keluarga, Ustaz. Jadi ayah saya sering bercerita begini terkait dengan keluarganya. Kemudian suatu ketika pula Allah memberikan ujian itu persis seperti apa yang disampaikan oleh ayah saya. Jadi saya berpikir, setahu saya dari dulu kalau kita istilahnya kita berceramah atau berdakwah itu kan memang seharusnya tidak boleh mengagungkan, istilahnya itu membuat contoh itu saya atau keluarga atau apa, itu kan tidak boleh. Waktu itu sebenarnya dalam hati sudah berusaha ketika ayah itu mengatakan begitu di forum umum. Nah ternyata Kak Indo Allah itu memberikan ujian itu persis seperti apa yang disampaikan ayah. Jadi kadang-kadang itu ada keraguan atau ada kendala ketika kita berdakwah. Namun itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun saja. Oh nih pakai ini non. Iya, pakai ya. Saya mulai dari yang gampang diingat nggih. Yang diingat tadi itu yang pertama tentang trik untuk menguatkan kepercayaan diri kita tadi itu. Kalau saya tadi menyampaikan bahwa anggaplah yang di depan kita itu tidak seistimewa kita yang ada di depan, yang bisa menyampaikan segala hal. Nah, bolehkah kalau misalnya kita tidak menganggap ada orang atau saya sendirian di sini? Menurut kita gimana? Tambah parah ya. Yang di depan tidak dianggap sama sekali, tidak ada sama sekali. Nggih, sah-sah saja. Ngoten nggih, bisa dianggap tidak ada orang, ya. Nah, tapi bahayanya kalau dianggap tidak ada orang di depan kita, kita tidak bisa mengontrol diri akhirnya. Ngomong sekeluarnya akhirnya, karena dianggap nggak ada orang, dianggap latihan, itu kan ya. Nah, sama dengan yang ngomong di depan cermin atau di depan layar HP itu nggak ada yang tahu, wis pokoknya ngomong sembarang. Nah, kalau kita mengibaratkan di depan ini tetap banyak orang sesuai dengan kenyataannya, tetapi secara pemahaman tidak seperti saya. Artinya saya tetap harus berhati-hati menjaga etika atau adab. Oke, ngoten mawon. Terserah panjenengan, enaknya bagaimana. Itu ya. Yang penting mental kita itu sudah mulai kuat. Ngoten Ibu. Nah, itu. Yang kedua tentang apa tadi itu ya? Yang Ibu tadi itu loh. Kabura makatan indallah. Nah, bagaimana saya belum bisa melakukan itu, kemudian saya mengajak menyampaikan itu. Kalau setiap orang kemudian harus bisa melakukan sesuatu dulu, maka tidak ada orang yang berdakwah. Tidak banyak orang yang kemudian bisa berdakwah. Ketika saya harus bisa memperbaiki diri saya, kemudian saya baru bisa kemudian berceramah,
kemudian bisa mengajak orang, maka semua orang pasti juga mengalami ketakutan. Karena takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tetapi tidak melaksanakan. Itu bisa terjadi kalau begini, Bu. Misalnya jenengan menyampaikan, kita ini orang muslim. Apa bedanya muslim dengan kafir? Sholat. Maka sebagai seorang muslimah wajib sholat. Ternyata yang ceramah tidak sholat, ini baru kabur maqtan indallah. Nah, seperti itu. Mengajak orang berbuat tidak maksiat, tetapi dia masih berbuat maksiat. Contoh, judi, togel, itu perbuatan yang disukai setan, min amali syaiton, sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan itu. Tapi sing ngomong, sing seneng togel, sing nglakoni judi, sing seneng miras, inilah kabura maqtan indallah itu. Nah, selagi kita belum bisa melaksanakan kebaikan, tapi kita menyeru, bunda-bunda, jadilah orang yang rajin untuk bersedekah. Bagaimanapun keadaan kita, bersedekahlah. Nah, kita yang ngomong loh, Ustadz lo miskin, Bu. Apa harus saya kan nggak pernah sedekah, maka saya nggak menganjurkan sedekah. Boten, tetap sampaikan. Boten nggih? Nah, karena yang bukannya kita tidak mau sedekah, enggak, tapi apa yang mau disedekahkan itu loh. Tapi harus mengajak orang tetap. Dan jamaah, orang itu pasti akan melihat. Karena secara nggak langsung, jamaah sama ustadznya, sama ustadzanya itu punya ikatan batin. Ini ustadzah ini ngejak meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Tapi dia sendiri di rumah kayak begitu. Orang tahu. Ngoten nggih. Nah, ngoten nggih Bunda. Ngoten nggih. Yang ketiga napa Bunda? Oh, menceritakan. Kayak saya tadi itu nggih. Ya. Ya Allah. Memang sedapat mungkin kalau kita bercerita, ambillah cerita-cerita yang inspiratif. Cerita-cerita yang memang ada pada saat itu. Tetapi ketika kita menceritakan diri kita sebagai bentuk muhasabah untuk jamaah, sebagai bentuk contoh nyata yang bisa dilihat dan terlepas dari sifat takabur, saya kira masih bisa dilakukan. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah ketika saya menyampaikan ini membuat contoh diri saya, keluarga saya, agar mereka itu kemudian memandang? Nah, ini dihindari. Nah, tapi kalau misalnya ini sebuah kisah nyata dari perjuangan keluarga saya, bukan bermaksud apa-apa, tetapi untuk membuat kita agar lebih semangat untuk berikhtiar. Kami dulu, misalnya, saya, keluarga saya, anak-anak saya kepingin sekolah tinggi, tetapi keadaan ekonomi keluarga kayak begitu. Tetapi dengan usaha, dengan ikhtiar, doa, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Allah pasti memberikan jalan keluar. Ini yang terjadi pada diri saya. Bukan contohnya saya. Yang terjadi pada diri saya. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal bagaimana mengemas cerita itu menjadi cerita yang tidak menonjolkan ini loh saya, tapi bentuk dari mengambil pelajaran dari kisah hidup kita. Insyaallah ngoten Bunda nggih. Nah, innamal amalu binniyat. Terus
yang Bunda tadi itu, yang pertama, ini dari yang saya ingat, para mubalighat yang lulusan-lulusan ini nanti itu misalnya dikirim ke masjid-masjid ke sana kemari, bukan untuk menggantikan Pak Ustadz, bukan untuk menjadi saingannya beliau-beliau, bukan. Mungkin kajiannya itu kepada jamaah-jamaah putri di situ, ya, jamaah-jamaah putri, sehingga ada bagian yang mungkin sensitif, kalau diomong sama Ustadz itu terlalu vulgar, kalau saya yang menyampaikan atau mubalighat yang menyampaikan itu lebih familiar. Nah, ngoten. Berarti kalau misalnya di Masjid Al-Falah Tangunan, misalnya hari Ahad malam ada kajiannya Ustadz A, mungkin ada selingan di hari Rabunya kajian muslimatnya atau kajian Aisyahnya, ibu-ibu jamaah putri. Ngoten, bukan menggeser, okay? Tapi memberi ruang kepada mubalighat ini supaya belajar itu punya medan untuk berjuang. Ngoten. Jadi tidak menggeser yang lain, tetapi menambah jam untuk jamaah yang sejenis. Ngoten nggih Bunda? Terus tadi soal apa itu medsos, media sosial dan sebagainya itu, ada perasaan takut, ya, karena kita kan perempuan, takut kena ain dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu perempuan itu kalau kalau muslim itu wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Ngoten nggih? Untuk putri yang terbaik di rumah. Di rumah itu yang terbaik di dalam kamar. Di dalam kamar yang terbaik itu di tempat yang paling sepi di kamar, pokoknya wis. Ya. Nah, itu konteks dulu. Konteksnya dulu. Kalau sekarang kenapa sholat harus sembunyi di dalam kamar, tetapi jenengan pergi ke pasar? Logikanya di mana? Ayo. Jenengan tidak boleh sholat di masjid, tetapi panjenengan kerja di luar rumah. Logikanya di mana? Ayo. Jenengan kan belajar, jenengan kan berangkat ke sekolah, di jalan, banyak ketemu orang, bukan hanya mukrim yang tetapi banyak orang. Pas sholat gak oleh jamaah. Nah, ayo. Berarti harus ditempatkan pada konteks zamannya. Ngoten. Lho lek sekarang wong dodol nang pasar ya. Jadi kasir di swalayan, jadi guru ngajar anak-anak. Misalnya anak-anak TK, anak-anak SMA, jadi dosen, ada mahasiswa. Ya sholat dikongkon ning jero kamar, gak oleh kata uang. Loh, apa enggak menyalahi aturan? Ya iya, harusnya itu sudah bergeser. Maka sekarang ibu-ibu itu mestinya sholat jamaah dengan izin suaminya. Ngoten. Nggih, dalam konteks dakwah juga begitu. Di media sosial ini Bunda-bunda, pokoknya jangan terlalu mengumbar aurat saja. Jadi ketika kita ini harus menjulurkan jilbab kita dengan pakaian yang longgar, yang tidak menampilkan lekuk tubuh kita, insya Allah itu anggap saja, bismillah, saya tujuannya kan menyeru, saya tujuannya kan berdakwah, menyeru kepada semua orang yang melihat tayangan saya. Siapa tahu dari mereka yang melihat itu kemudian tergerak hatinya untuk berubah. Tuh, balik lagi, innamal a'malu binniyat tadi. Dan
awali setiap apa yang kita lakukan dengan basmalah. Insya Allah kalau ain, insya Allah tidak. Orang yang kena ain itu seperti itu biasanya orang yang mengumbar aurat, orang yang tidak menutup auratnya itu. Jadi badan apa ini bunda? Baju kita, jilbab kita itu sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, juga memberikan perlindungan kepada kita agar tidak dikonsumsi oleh orang lain. Pokoknya jangan berlebih. Ya tuh, yang kedua udah ojo endel. Yes. Ojo endel. Endel itu akan memancing orang, memancing komentar. Gitu. Ya. Maksudnya itu tidak menggoda ngoten lho Bunda. Ngoten ya. Tidak menggoda. Bukannya tidak boleh senyum, boleh senyum. Jangan muka rata gitu, nggih. Tetap bukannya ditekuk dikit, diratakan lagi, ngoten nggih. Nah, tapi jangan sampai menimbulkan suara-suara yang mengundang aurah-aurah itulah. Ngoten nggih. Nah, itu. Terus lagi kemudian, Bunda, jangan yang sampaikan kayak Ibu tadi itu, hampir sama. Jangan mengumbar kehidupan pribadi kita di dalam sosial media. Itu. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita. Tidak semua orang suka kita. Orang yang nggak suka, akhirnya tadi itu. Nah, berbuat sesuatu ingin mencelakakan orang yang dilihat di situ. Ngoten nggih? Dan jangan lupa selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga setiap aktivitas ibadah kita. Kita niati setiap apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah, termasuk dakwah kita di media sosial maupun di sosial masyarakat. Ngoten Bunda, insyaallah. Barangkali yang ingin bertanya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, Kutorejo. Ya. Loh, dereng. Yang tua itu di rumah, nggak hadir di sini, nggak kuat. Dia kan masih muda. Masya Allah. Yeah. Yeah. Oh, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi begitu barangkali ibu-ibu ada yang menanyakan pertanyaan lagi? Oh, ya. Yeah. Udah sekalian yang berbahagia, di sini tuh tidak ada yang tua, tidak ada. Yang ada itu senior, jenengan itu senior. Ya, dan kadang-kadang senior itu suka lupa. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan tentang 3 pilar tadi itu. Salah satunya adalah sistematis atau
ada tadi itu membuat outline tadi itu loh ya, yang berapa tadi itu ya? Ini. Nah, susun outline-nya, ya, susun outline-nya. Outline itu supaya kita itu tidak lupa, tidak lupa. Loh, hukumnya tidak haram, jenengan bawa HP itu tidak haram. Tapi kalau membaca, jamaah-jamaah sekalian, hari ini kita akan mempelajari atau saya akan menyampaikan dengan baca. Itu yang enggak menarik, enggak menarik. Kalau khutbah biasa, karena khutbah itu enggak butuh menarik, enggak menarik. Yang penting disampaikan sesuai dengan rukunnya. Apalagi menarik, artinya khotibnya itu tidak letterlek, ya alhamdulillah. Nah, maka susun outline Bunda. Jenengan itu punya potensi lupa ketika membaca ayat. Tulis ayatnya. Nah, cari kopi di sini. Nah, sekali-kali melihat. Nah, tidak apa-apa. Jangan melihat terus. Emang jamaahnya di depan layar? Ngaten nggih? Boleh. Sekali-kali. Dan memang kalau nggak menulis itu mengkhawatirkan nanti. Membuat jenengan akan diketawain oleh jamaah. Membaca ayat tengah-tengah lupa. Nah, opo iki Mang yo? Jenengan cerdas, ya, bisa nggak sampai ketahuan. Oh yo, wis tak waca artinya wis dan gak suwe, nggak apa-apa, ngaten nggih. Meskipun jamaah alah lali ya, enggak masalah, ngaten nggih. Manusia itu tempatnya lupa, enggak apa-apa. Cuma kalau sering lupa itu enggak bagus. Ya, enggak apa-apa membuat online Bunda. Di samping untuk supaya tidak ada yang lompat-lompat tadi itu nggih, maka buat online itu. Bahkan ustadz-ustadz itu yang isi puap itu kadang-kadang juga bawa ini. Ya, cuma enggak kelihatan ketutupan sama podiumnya. Ngoten nggih. Cuma nek jenengan tidak membuat outline tetapi ada naskah, tambah bingung. Aku mau tutuk endi iki? Ayo. Aduh, di ayat iki kawulke. Aduh, endi iki? Nah, ngoten. Ngoten nggih. Insyaallah tidak mengurangi kewibawaan jenengan membaca. Tidak mengurangi. Kalau bisa memang dihafal, selain dihafal, ditulis. Terus jangan lupa Bunda artinya, karena arti itu penting, ya. Jadi karena kita tidak bisa memaknai ayat per ayat, kata per kata, ya sudah ditulis saja artinya semua. Mewanti-wanti, jagani kalau lupa. Ngoten nggih? Bener. Ada lagi pertanyaan Bunda? Apa sudah cukup? Cukup ya? Berikutnya ini adalah praktek komunikasi efektif. Lebih bagus jenengan. Tapi sekali lagi dari silaturahim pada hari ini, mudah-mudahan ini bagian dari cara Allah mencatat kita, menyaksikan kita, tolakul ilmi kita, sehingga menjadi bagian dari pemberat kita kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih jasa yang Bapak Hadir. Apa yang disampaikan